Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, dan dengan bertambahnya waktu jemaah sekalian semakin menambah kualitas dan kuantitas ilmu serta amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan jemaah sekalian pembahasan dari kitab Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami, yaitu sebuah kitab yang mengungkap atau menjelaskan, ya lebih tepatnya menjelaskan tentang hakikat agama Islam, keistimewaan dan kelebihan serta kekhususannya. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman yang ke-12 ya. Halaman yang ke-12 dari kitab ini, di mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan di antara kelebihan agama kita, yaitu bahwasanya agama Islam mabniyun ala usulil iman, ya terbina di atas pokok-pokok keimanan. Ya, jadi maksudnya agama kita itu tidak hanya perbuatan, tapi nomor satu landasannya adalah al-iman, landasannya adalah akidah. Nah, fungsi akidah itu jamaah sekalian ibaratnya sebagai pondasinya. Dari semua akidah-akidah yang ada di seluruh ya agama yang ada, dari semua golongan yang paling benar akidahnya adalah akidah agama kita, agama Islam. Agama yang paling diridhai oleh Allah SWT, akidahnya yang benar, dan inilah yang kita berada di atasnya. Jadi fungsinya sebagai landasan di dalam agama kita yang terbina di atas pokok-pokok iman yang 6. Baik, sekarang kita masuk ke halaman lanjutan, yaitu halaman yang ke-13 sama sekalian. Al-mithal ats-tsani, ya contoh yang kedua, atau dengan kata lain perkara kedua yang menunjukkan keistimewaan agama Islam sama sekalian. Kata beliau, syara'i'ul Islam al-kibar ba'dal iman. Ya, jadi setelah akidah ada syariat-syariat Islam yang besar. Setelah iman, syariat-syariat Islam yang al-kibar, yang pokok, yang besar, yang agung. Di antaranya hiya iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, ya berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baitil haram, syukran, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ta'ammal hadhihi asy-syara'i' al-'azimah, ya perhatikan, renungkan syariat-syariat yang besar tersebut, syariat-syariat yang agung tadi. Wa jalili manafi'iha, ya kemudian kemuliaan, kemanfaatan-kemanfaatannya. Wa ma tujibuhu minas sa'i fi mardatillah, ya dan apa yang dengan itu semua jemaah sekalian mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wal fauz bi thawabihi al ajil wal ajil, ya dan keberuntungan mendapatkan pahala baik secara cepat maupun nantinya. Ya, jadi kalau kita renungkan kata beliau dalam syariat-syariat yang besar tersebut, mulai dari salat, zakat, puasa dan haji, di dalamnya banyak sekali kemanfaatan ridha Allah dan pahala di sisinya. Nah, sekarang beliau mengulas ya satu persatu jemaah sekalian dari ibadah-ibadah yang agung tersebut, yang merupakan pilar-pilar ya dari rukun Islam yang 5. Sekarang masuk kepada yang pertama,
yaitu setelah 2 kalimat syahadat mendirikan sholat. Ya, maksudnya beliau supaya orang itu menunaikan sholat tidak semata-mata menunaikan, tapi juga tahu hikmahnya, tahu keistimewaan dan kelebihan di dalam ibadah sholat itu sendiri, supaya dia lebih memaknai, menjiwai, mengagungkan ibadah sholat tadi. Ya. Kata beliau, wa ta'ammal ma fis shalah, ya, renungkan, perhatikan ya apa yang ada di dalam ibadah sholat. Ya, ibadah sholat yang kita lakukan, ya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, di dalamnya terdapat apa kata beliau? Minal ikhlasu lillah, keikhlasan orang yang sholat tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, panggilannya untuk ruku, untuk sujud semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Dia ikhlas menunaikannya karena mengharap ridhonya. Wal iqbal tami alaih, ya, kemudian menghadap dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kita posisinya menghadap ke arah kiblat ya dalam sholat. Ya, pandangan diupayakan mengarah ke tempat sujud. Ya, mengkonsentrasikan ya pikiran ya hati kita. Ya, karena kita sedang bermunajat ya menghadap Sang Maha Kuasa, menghadap Sang Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sisihkan dulu urusan-urusan duniawi kita jemaah sekalian demi dalam rangka supaya sholat kita tersebut semaksimal mungkin ya bisa kita tunaikan dengan khusyuk dan tumakninah. Wathana, kemudian dalam sholat juga terdapat thana ya puji-pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam takbiratul ihram misalnya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kemudian dalam lafaz doa istiftah, kemudian juga dalam surah-surah yang dibaca. Dalam ruku ya subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung, atau ditambah wa bihamdih dan dengan memujinya. Kemudian dalam i'tidal ya rabbana walakal hamd, rabbana ya rabb kami walakal hamd, dan bagimulah pujian. Begitu pula dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan memujinya. Ya, terus demikian sampai salam, di dalamnya banyak sekali puji-pujian kita kepada Sang Maha Kuasa. Juga terdapat doa ya kata beliau, wa doa ya dalam sholat terdapat doa-doa ya, di antaranya di dalam surah Fatihah yang dibaca ya, itu ada doa ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, doa ya, sampai waladdallin amin Allahumma stajib, artinya amin Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian juga di dalam sujud ya, di dalam sujud ya itu kita bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ruku agungkanlah Rabbmu, dalam sujud perbanyaklah doa, sangat layak doamu dikabulkan. Ya, demikian makna salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan salam ya, di penghujung salam itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari 5 hal, dari 5 perkara, dari siksa api neraka, dari siksa kubur ya, dari ujian kehidupan, ujian kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kita bisa tambah juga dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya, jadi banyak sekali doa-doa sama sekalian dalam sholat itu sendiri. Ya, jadi sholat itu sendiri adalah doa, pujian dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat kata beliau al-khudu' ya, wal khudu' ketundukan. Ya, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kepala kita menunduk ya, kemudian juga kita ruku ya, kita sujud ya, tempat wajah yang paling mulia dalam tubuh kita letakkan pada bagian yang paling bawah ya, ketundukan kita kepada Allah. Dan tidak boleh seseorang untuk ruku dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita menghinakan diri, menundukkan diri kita. Wa annaha min syajaratil iman ya, dan bahwasanya salat itu termasuk pohon keimanan.
Ya, termasuk apa? Syajaratul iman, ya pohon keimanan. Bimanzilatil mulahadhati wasaqilil bustan atau wasuqilil bustan, ya. Jadi seperti apa jemaah sekalian? Bimanzilatil mulahadha wasuqilil bustan, ya. Jadi kedudukannya seperti mulahadhah, ya, terus ngawasi, terus memperhatikan, ya, kualitas imannya dengan sholat tadi, ya. Wasuqi, kemudian dia sirami, ya, ibaratnya tanaman pohon itu terhadap bustan, ya, terhadap kebunnya, terhadap tamannya, ya. Artinya iman itu sama sekali dia sirami dengan adanya sholat tadi supaya lebih teguh, lebih kuat imannya. Falaula takarrurus sholat fil yaumi wal lailah, ya, kalau bukan karena sholat itu berulang-ulang, ya, dalam sehari semalam, la yabisat syajaratul iman, ya, maka pohon iman itu akan kering. Pohon imannya itu akan kering, layu, karena enggak disirami dengan sholat yang setiap hari tadi. Ya, artinya di sini kita justru bersyukur, ya, sama sekalian, adanya sholat yang 5, kemudian adanya sholat sunnah, itu semua ibaratnya menyirami tanaman iman yang ada di dalam diri kita, sehingga tidak kering, bahkan tumbuh menjadi subur. Wadhawa awaduhu, ya, kemudian layu batangnya, ya, kalau enggak ada sholat akan layu dari keimanan yang ada pada dirinya. Tapi dengan adanya sholat tadi, walakinnaha tanmu wa tatajaddadu bi'ubudiyatis sholah, ya, tapi ketika diadakan syariat sholat tadi, kita menunaikannya, maka imannya menjadi tanmu, ya, menjadi tumbuh, tatajaddad, yang menjadi terperbarui, ya, bi'ubudiyatis sholah, dengan ubudiyah sholat. Ya, ubudiyah itu maksudnya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercermin dalam ibadah sholat tadi. Lanjutannya di halaman yang ke-14, wandur ila ma tahtawi alaihi sholatu, ya, perhatikan juga apa yang terkandung dalam sholat, minal istighali bidzikrillah, ya, di dalamnya terdapat sikap kita menyibukkan diri dengan ingat kepada Allah. Alladzi huwa akbaru min kulli syai', yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih agung, lebih besar dari segala sesuatu. Wa annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, belum lagi salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini terambil dari ayat yang mulia, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Jadi salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau tidak mencegah berarti perlu dia perhatikan lagi sholatnya, perlu dia introspeksi lagi sholatnya. Semestinya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya, dan manfaat serta kekhususan keistimewaan sholat lainnya. Ya, di sini saya tambahkan dari buku lain, mas sekalian, Manzilatus Sholat fil Islam, ya, karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ya, tentang kedudukan sholat dalam Islam. Di antaranya sholat itu adalah imaduddin, ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu ibaratnya tiangnya agama. Ya, ini berlandaskan sebuah hadis, ya, jemaah sekalian. Ya, bukan hadis as-sholatu imaduddin, ya, bukan, tapi di sini atau riwayat itu bukan, tapi menurut hadis Rasul Amri al-Islam, ya, pokok segala perkara itu Islam. Wa amuduhu as-sholah, ya, dan tiangnya adalah sholat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah al-jihad. Ya, ibaratnya bangunan landasannya itu adalah akidah tauhid, ya, kemudian tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah al-jihadu fi sabilillah. Wa idza saqatal amud saqata ma buni alaihi, ya, kalau tiangnya itu roboh, ya, bangunannya juga akan roboh. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, jemaah sekalian, bahwasanya tiangnya Islam itu adalah sholat. Riwayat Imam Tirmidzi dalam Kitabul Iman, ya, dan beliau mengatakan haditsun hasan sahih. Juga riwayat Imam Ibnu Majah, ya, dalam Kitabul Fitan, juga Imam Ahmad juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwa Al-Ghalil, ya, jadi bisa kita jadikan sebagai landasan, ya, salat itu tiangnya agama. Kemudian selain itu salat, jemaah sekalian, awwal ma yuhasabu alaihi al-abdu, ya, perkara pertama yang dihisab, ya. Jadi nanti kita semua akan diperhitungkan, ya, amal-amal kita di akhirat. Yang pertama dari seluruh amal, ya, sebelum amal-amal puasa, zakat, haji dan yang lainnya, pertamanya adalah sholat.
Salat inilah yang menjadi barometer kebaikan dan sebaliknya dari seluruh amalan-amalan seorang hamba. Termasuk juga di antara keistimewaan salat jamaah sekalian, yaitu bahwasanya salat itu diwajibkan dahulunya 50 kali. Ya, diwajibkan dahulunya 50 kali dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian diringankan ya pada akhirnya menjadi 5 kali salat yang fardu dan pahalanya sama dengan 50 kali sholat tersebut. Ya, coba kita bayangkan seandainya sholat itu wajib 50 kali, ya, barangkali kita tidak bisa menunaikannya. Tapi dengan ya arahannya dari Nabi Musa alaihissalam, meminta kepada Nabi SAW untuk minta kepada Allah diringankan sampai pada akhirnya menjadi 5 kali sholat. Ya. Dan keistimewaan sholat lainnya. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian ke bagian bawahnya, paragraf selanjutnya. Wanzur ila hikamiz zakah, dan perhatikan juga kepada hikamiz zakah. Ya, hikam itu jamak dari hikmah. Ya, jadi hikmah zakat. Ya, kalau hukum jamaknya ahkam. Hukum jamaknya ahkam, tapi di sini hikam. Ya, hikam jamak dari hikmah zakat. Ya, di sini beliau tidak menjelaskan tentang sisi fikihnya, tapi dari sisi keistimewaan masing-masing syariat Islam itu. Perhatikan hikmah zakat, wa ma fiha minat takhalluq bi akhlaqil kiram. Ya, dalam zakat itu tercermin apa jemaah sekalian? Akhlak orang-orang yang mulia. Di antaranya dengan zakat akan timbul dari dirinya sifat sakho, ya, sifat pemurah, ya, waljud, ya, dermawan. Wal bu'di an akhlaqil li'am, ya, dan terjauhkan dari perangai akhlaknya orang-orang yang li'am, yang tercela, yang kikir. Nah, dia mengeluarkan apa? Zakat tadi, mengeluarkan sesuatu yang dia inginkan. Kemudian juga dalam zakat terdapat apa jamaah sekalian? Nah, ini mungkin bedanya dengan salat ya. Kalau salat tadi kan tidak ada mengeluarkan harta. Dalam zakat mengeluarkan. Ya, zakat, infak, sedekah mengeluarkan harta yang dicintai. Ya, jadi kelebihannya di sini zakat. Di samping itu syukrun atau wasyukru lillah ala ma aulahu minan ni'am. Ya, syukur kepada Allah atas nikmat yang Dia anugerahkan kepada hamba tersebut. Ya, jadi hamba itu merasa banyak nikmat yang dia dapatkan, di antaranya dengan nikmat harta, lalu dia keluarkan sebagai bentuk apa? Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam zakat terdapat juga hifdzun atau hifdzul mal minal munaghisat. Ya, pemeliharaan hartanya, harta orangnya sendiri terpelihara dengan zakat. Dari munaghisat, ya, hal-hal yang bisa mengotorinya, menodainya, baik yang sifatnya hissiyah maupun maknawiyah. Baik yang sifatnya hissiyah yang nyata, fisik ya, ataupun yang maknawiyah secara maknawi atau moral. Terpelihara dengan dikeluarkannya zakat, terpelihara hartanya. Ya, jadi orang berzakat itu tidak malah berkurang hartanya, justru malah apa? Bertambah. Ya, Allah akan ganti, Allah akan berikan keberkahan dalam hartanya. Juga dalam zakat terdapat wa ma fiha minal ihsan, ya, terdapat apa? Kebajikan, ya, kepada sesama. Wa muwasatil muhtajin, ya, sikap berlapang-lapang kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan, ya. Jadi supaya harta itu tidak hanya dirasakan oleh al-aghniya, tapi juga dirasakan oleh mereka yang tidak mendapatkan harta atau sedikit mendapatkannya dari kalangan fuqara wal masakin. Ya, tentu alokasi zakat ya merujuk kepada ayat kepada 8 asnaf, ya, 8 golongan. Ya, di antaranya al-fuqara wal masakin, termasuk juga wa'allafa qulubuhum, ya, mereka yang diinginkan dilembutkan hatinya, termasuk juga wafir riqab, ya, hamba sahaya, termasuk juga al-gharimin, ya, mereka yang berhutang, termasuk juga wa fi sabilillah, ya, di jalan Allah, kemudian termasuk juga wabnus sabil, ya, seorang musafir yang kekurangan bekalnya. Nah, ini alokasi dari zakat, ya, insyaallah dibahas lebih lanjut dalam kitab-kitab fikih, ya. Intinya seperti itu sama sekalian. Jadi di balik zakat itu banyak fawaid, faedah-faedahnya dan juga hikmah-hikmahnya. Termasuk juga yang terakhir wasadadil masalih al muhtaj ilaiha, ya. Jadi sadadil masalih, menutupi, ya, kemaslahatan-kemaslahatan al muhtaj ilaiha yang dibutuhkan dengannya. Ya, jadi
Di balik dia mengeluarkan itu tertutupi ya kebutuhan banyak orang dengan zakat yang dia keluarkan tadi. Ya. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kalau seseorang itu ikhlas ya dalam melakukannya, kemudian sesuai dengan yang dituntunkan ya kaifiat zakat tadi, maka insya Allah kemaslahatannya akan didapatkan oleh sekian banyak ya mereka yang mendapatkan kebaikan berupa zakat yang dia keluarkan tadi. Kemudian lanjutannya, fa inna fi zakati daf'a hajatil muttarrin ya bagian bawahnya, karena sesungguhnya dalam zakat itu terdapat daf'a hajatil muttarrin al muhtajin. Ya, daf'a itu menolak, mendorong, artinya tertutup ya kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Ya, dalam keadaan muttar yang terhimpit, al muhtajin yang membutuhkan. Termasuk juga wa fihal isti'anah alal jihad ya, dengan zakat jamaah sekalian itu terbantukan untuk al jihadu fi sabilillah. Ini pada alokasi yang ke-7 itu kan wa fi sabilillah ya, di jalan Allah ya. Jadi dengan jihad atau dengan zakat terbantu ya, al jihadu fi sabilillah. Termasuk juga wal masalih al kulliyah ya, kemaslahatan secara menyeluruh. Ya, allati la yastaghni anha al muslimun, yang tidak kaum muslimin membutuhkannya. Juga terdapat dalam zakat itu daf'u saulatil faqr ya, daf'u saulatil faqr wal fuqara ya, jadi dia bisa menutupi ya jemaah sekalian ya celah atau kebutuhan ya kefakiran maupun orang-orang yang dalam keadaan fuqara ya. Nah, wa fiha athiqatu bi khalafillah ya. Kemudian dalam zakat juga terdapat apa? Athiqah ya. Jadi orang yang mengeluarkan dia yakin, dia percaya, mengimani bahwasanya Allah akan mengganti apa yang dia keluarkan. Ya, tentu ini bukan tujuan utama ya, bukan tujuannya orang zakat, infak, sedekah itu supaya hartanya banyak, bukan ya. Tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memenuhi perintahnya samina wa ta'na. Nah, insya Allah di balik itu semua Allah akan berkahi hartanya. Ya, sama dengan orang berpuasa ya, tujuannya bukan untuk sehat, tapi apa? Sehat itu nanti ngikuti dari faedah-faedahnya, insya Allah dia diberikan kesehatan. Juga di sini ya zakat tujuannya apa? Ingin mengharap ridha Allah, pahala di sisinya, kemudian juga sebagai bentuk cerminan ya dari melaksanakan syariatnya. Insya Allah Allah berikan ganti apa yang dia keluarkan. Warraja li thawabih ya, dia mengharapkan pahala di sisinya. Wa tasdiqi mau'udih, dia membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya halaman 15, selain zakat dalam syariat Islam yang besar, yang agung juga terdapat berpuasa. Wa fi shaum ya, juga dalam puasa. Di antara fawaidnya tamrinin nufus ala tarki mahbubiha, pelatihan jiwa untuk meninggalkan apa-apa yang dicintai. Ini berbanding terbalik ya, yang tadi zakat apa? Mengeluarkan yang dicintai. Nah, sekarang puasa menahan diri dari yang dicintai. Subhanallah. Apa yang dicintai? Makan, minum ya, berhubungan suami istri. Ini diuji oleh Allah, apakah dia meninggalkan atau tidak di waktu yang ditentukan tadi. Zakat sebaliknya, dia dikasih sesuatu mau nggak dia mengeluarkan. Berbeda ya. Jadi salat gerakan. Di sini puasa bisa dikatakan satu-satunya ibadah yang sifatnya meninggalkan sesuatu yang dicintai. Ya, bahkan menurut uraian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berpuasa itu dia nggak melakukan apa-apa. Ya, kalau zikir, doa, banyak amal itu penyempurnanya, tapi sifat ibadah puasa sendiri itu nggak melakukan apa-apa. Artinya dia meninggalkan apa-apa yang dilarang. Kan sifatnya seperti itu ya, semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau sholat kan ada gerakan, kalau zakat ada sesuatu yang dia keluarkan, haji ada bersafarnya. Nah, di sini puasa tidak melakukan, di situlah ujiannya. Ya, melatih jiwa apa? Untuk meninggalkan apa-apa yang dia cintai, alladzi alifathu, yang dia sudah terbiasa. Ya, makan, minum, ini terbiasa sama sekalian. Karena apa? Hubban lillah, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah pembedanya. Jadi pembedanya bukan karena kebiasaan, bukan karena meniru banyak orang, tidak, tapi karena perintah Allah, dia cinta kepada Allah, dia lakukan puasa tadi. Wa taqarruban ya, dalam bentuk taqarrub.
Ya, karena itu ibadah kan syaratnya apa? Niat kemudian ittiba. Ya, niat harus ada niatan. Niatan dia lakukan dalam rangka ibadah. Jadi dia menahan makan dan minum tadi dan pembatal puasa lainnya dalam bentuk taqarrub. Dalam bentuk taqarrub. Maka di sini nilai ibadahnya yang dipahalai dengannya. Taqarrub kepada Allah. Ya, dan amal tersebut disyariatkan. Ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Wa ta'widin nufus wa tamriniha, kemudian ta'wid, ya ta'wid itu membiasakan jiwa, wa tamriniha melatih jiwa ala quwwatil azima was sabr, untuk kuatnya apa? Tekad dan kesabaran. Ya, kita dalam menghadapi hidup perlu tekad yang kuat. Nah, dilatih dalam agama kita dengan berpuasa. Jangan makan dan minum sebelum apa? Adzan maghrib, sebelum terbenamnya matahari. Meskipun sudah kepingin, sudah ini, tahan dulu sampai terbenamnya matahari. Dalam hidup juga seperti itu, sebelum urusan kita tercapai, keinginan kita yang baik-baik terpenuhi, jangan pesimis, jangan berhenti, terus lanjutkan. Insya Allah mudahkan. Ya, jadi melatih apa? Tekad baja seorang hamba untuk memiliki kebulatan tekad dan kesabaran. Ini akan tercermin dalam hidupnya, dia akan memiliki jiwa yang teguh. Lanjutannya, wa fihi taqwiyatu da'il ikhlas, ya, juga menguatkan ya sesuatu yang bisa menariknya kepada keikhlasan. Nah, ini juga beda dengan sholat. Kalau sholat itu terlihat banyak orang, tapi kalau puasa bisa jadi sebelah kita berpuasa kita tidak tahu. Ya, jadi sir, ya, sifatnya apa? Rahasia, orang nggak tahu. Maka di sini melatih nilai-nilai keikhlasan dengan berpuasa. Ya, tidak tahu orang. Ya, kalau zakat, kemudian sholat, kemudian haji barangkali mudah diketahui, tapi di sini puasa tidak tahu. Ya, mungkin hanya keluarganya yang tahu, ya. Ya, kalau dia berpuasa. Bisa jadi juga nggak tahu. Ya, mungkin istrinya sendiri, keluarganya juga nggak tahu. Ya, jadi mungkin dia sembunyikan saat dia bersahur, ya, supaya tidak dipuji atau diketahui. Bisa jadi seperti itu, ya. Artinya orang lain nggak tahu tentang puasanya. Ikhlas karena Allah. Wa tahqiqu mahabbatihi, ya, dia realisasikan mahabbahnya kepada Allah, mahabbatihi, dia lebihkan daripada mahabbatun nafs, dari cintanya kepada jiwanya. Nah, ini kan sama-sama diinginkan, ya, jiwanya ingin untuk, ya, makan dan minum sama sekalian, dan sesuatu yang dia terbiasa dengannya. Nah, sekarang perintah Allah datang, mana yang didahulukan? Ternyata dia mendahulukan mahabbatullah atas mahabbah kepada dirinya. Ya, semisal juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diberikan anak yang begitu beliau cintai, Nabi Ismail. Datang perintah Allah untuk menyembelih. Di situ ujiannya. Nabi Ibrahim mendahulukan mahabbatullah atas mahabbah diri beliau kepada putranya. Walidzalika ana as-shaumu lillah, karena itulah kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, puasa itu lillah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadisnya, ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memahalainya, akulah yang memberikan balasan untuknya. Artinya di antara sekian banyak ibadah, puasa itu satu-satunya yang pahalanya tidak disebutkan kuantitasnya. Jadi Allah lah yang akan memberikan pahala terhadap ibadah puasa itu sendiri, karena dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhtassahu li nafsihi min baini sairil a'mal, ya, jadi Allah khususkan untuk dirinya puasa tersebut, taqarrub hamba tadi, dari seluruh amal-amal yang ada. Ya, selain itu kalau boleh kita tambahkan, nanti di akhirat puasa juga menjadi apa? Salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba yang rajin berpuasa. Ya, ya Allah, aku menahan dirinya, menahan hamba ini Allah dari makannya, dari minumnya, dari syahwatnya. Ya, berilah dia syafaat dengan perantaraanku. Ya, Al-Quran juga memberi syafaat bagi seorang hamba kelak di akhirat. Ya Allah, aku menahan hamba ini dari malam harinya, artinya dia banyak baca diriku, ya Allah. Ya, kemudian di surga juga ada pintu yang merupakan pintu Ar-Rayyan, ya, pintu orang-orang yang ahli berpuasa. Masya Allah, ya. Di sini tinjauan hikmahnya, ya, jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir, ibadah haji. Wa amma ma fil haji, adapun di dalam ibadah haji, min badlil amwal, di antara kekhususan ibadah haji dikeluarkan padanya harta. Ya, maksudnya dia berangkat haji itu ada bekal yang dia usahakan, ada
sesuatu yang dia siapkan dengan harta semua. Wa tahammulil masyaqqat, kemudian menanggung keberatan atau keletihan, keberatan. Ya kan berhari-hari ya haji sama sekalian. Tidak seperti ibadah sholat ya. Di sini perlu apa? Persiapan ya diri kita lahir maupun batin dalam menghadapinya. Keberatan ada safarnya. Wa ta'arrudil akhtar was su'ubat ya, juga orang yang menunaikan ibadah haji dia ta'arrud ya, dia menghadapkan dirinya kepada bahaya dan kesulitan-kesulitan. Ya, ini mungkin bisa kita lihat di masa-masa dahulu ya, yang melewati padang Sahara, atau mungkin di nenek moyang kita dahulu yang mungkin ada yang ya belum ada pesawat dan seterusnya, bisa ya melewati lautan yang berhari-hari bisa jadi ya. Ya, ala kulli hal ada sesuatu yang sifatnya akhtar ya, bahaya, su'ubat ya, kesulitan, tapi dia tempuh itu semua karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Talaban liridallah, dia mengharap apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia sami'na wa ata'na. Wal wifada 'ala Allah, dia menjadi tamunya Allah. Ya, karena itu ucapannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Sambut panggilanmu ya Allah, ku sambut panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak ya, dia menjadi tamunya Allah, ku sambut panggilanmu ya Allah, ku sambut panggilan. Ya, ini ucapan yang sangat indah, sangat memuliakan, yaitu kepada Rabbul Alamin dengan ucapan labbaika, ku sambut panggilanmu ya Allah. Termasuk juga wat tamalluk lahu fi baitihi wa fi arasatih. Ya, orang yang menunaikan ibadah haji dia tamalluk ya, tamalluk itu ya menghinakan dirinya, merengek dirinya di hadapan Sang Khaliq fi baitihi ya, di rumahnya, maksudnya di Baitullah ya, wa fi arasatih, dan juga di tanah-tanah masyair ya, tempat-tempat masyair ya, di antaranya di Mina, di Muzdalifah, terutama lagi di Padang Arafah ya, dia menunjukkan ya kehinaan dirinya, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang masyair yang disebutkan tadi. Juga terdapat dalam ibadah haji wat tanawwu fi ubudiyatillah fi tilkal masyair ya, juga beragamnya ibadah kepada Allah di masyair tersebut, tempat-tempat yang disucikan tersebut, allati hiya mawaid maddahallahu liibadihi wa wufuti baiti, yang itu semua merupakan mawaid ya, sesuatu yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya dan mereka yang menjadi tamu-tamu rumahnya ya. Dalam ibadah haji ada apa namanya, ada di Minanya, kemudian ada di Arafahnya, ada di Muzdalifah, ada di Masjidil Haram, ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumroh, ada menyembelihnya yaitu hadyu, kemudian ada menginap di Mina, kemudian ada melempar Jumratul Aqabah di tanggal 10, tanggal 11 sampai 13 Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Sughra, kemudian ada tawaf wada ya. Jadi berbagai macam ibadah ada di sini sama sekalian. Karena itu ibadah haji begitu mulia, ditambah lagi pelaksanaannya di bulan-bulan haji, terkhusus ya di penghujung tahun, yaitu di hari-hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kalau kita dari Indonesia kan mungkin bisa sampai 40 hari atau kurang lebih ya. Tapi sebetulnya ibadah haji itu kurang lebih hanya 5 atau 6 hari sama sekali intisarinya ya. Jadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12 tambah satu lagi 13 ya. Jadi tanggal 8 di Mina ya, tanggal 9 di Arafah, malam 10-nya di Muzdalifah, tanggal 10-nya ke Masjidil Haram ya, dia tawaf ifadah, kemudian menyembelih hadyu, tinggal bayar saja sama sekalian, kemudian memotong rambut ya, kemudian melempar jumrah Aqabah. Habis itu malam 11 balik ke Mina dan nginep di sana ya, tanggal 11, 12, 13 tinggal melempar jumrah yang 3 ditambah nginep di Mina tadi. Tanggal 12-nya sudah bisa balik ke negerinya, nafar awal. Dia mau tambah lagi tanggal 13-nya lebih afdal, tanggal 13 karena berarti bertambah amalnya. Sebelum pulang jangan lupa untuk tawaf wada. Seperti itu sama sekalian. Ya, tentu nanti haji itu ada haji
ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran ya. Nah, di sini mana yang paling utama? Ya ada khilaf di kalangan ulama. Tapi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad lebih merojihkan tawaf haji tamattu. Haji tamattu. Karena di situ ada umrah juga ada haji. Ya, umrahnya di bulan-bulan haji ya. Bulan-bulan haji itu dimulai dari Syawal. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya dia umrah dahulu sebelum tanggal 8. Habis itu pakai pakaian biasa gitu ya. Nah, tanggal 8-nya berihram untuk haji. Ya, misalnya dia datangnya awal Dzulhijjah. Nah, datang Mekah kemudian umrah. Kan gitu ya. Selesai umrah dia ganti pakaian biasa. Nah, nunggu sampai tanggal 8. Tanggal 8 dia berihram untuk haji. Ya, jadi haji tamattu itu umrah kemudian haji. Kalau haji ifrad haji saja. Haji tamattu itu umrah kemudian haji. Tapi umrahnya di bulan-bulan haji. Ya, intinya seperti itu ya. Sangat mudah dan sangat simpel ya jamaah sekalian. Kemudian dalam haji tamattu juga lebih banyak amalnya dibandingkan haji qiran maupun haji ifrad. Dan juga dalam tamattu ada hadiyunya. Hadi itu menyembelih ya, bukan kurban ya, tapi menyembelih hewan karena hadiah haji. Ya, ini sangat mudah, tinggal kita membayar ke pihak yang ditugaskan di sana, nah, sudah seperti ini. Kalau nggak bisa maka berpuasa 10 hari, 3 hari di musim haji, 7 hari ketika di negerinya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah sekalian dimudahkan ya untuk bisa ke tanah suci, dan yang sudah melaksanakannya dijadikan hajinya haji yang mabrur, yang belum mudah-mudahan dimudahkan untuk kesana. Amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir kita lanjutkan sedikit. Ya, wa ma fiha minat ta'zim wal khudu'i tam lillah. Ya, juga dalam ibadah haji terdapat pengagungan, ya, ketundukan yang sempurna kepada Allah, wa tadzakkur li ahwalil anbiya, ya, kemudian mengingat keadaan para nabi-nabi dan para rasul, wal asfiya'il mukhlisin, ya, dan para asfiya mereka yang terpilih, yang ikhlas. Ya, juga terdapat dalam ibadah haji, ya. Mungkin ketika haji itu kita ingat ada masjid Khaif ya, Masjid Khaif, yang mana di Masjid Khaif itu pernah sholat di dalamnya 70 para nabi dan rasul. Ya, pernah sholat di Masjid Khaif ya. Juga ingat ya keadaan bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Jadi ingat para nabi dan para rasul. Juga Nabi kita Muhammad SAW dalam haji beliau yang disebut haji wada atau haji perpisahan. Lanjutnya wa taqwiyatul imani bihim, ya, juga bisa meningkatkan keimanan ya dengan itu semua. Wa syiddatit ta'alluq bi mahabbatihim, ya, saya ulangi, meningkatkan iman dengan hal tersebut ya, dengan para nabi, para rasul tadi, mengingat itu semua. Wa syiddatit ta'alluq, kebergantungan yang sangat dengan mencintai mereka. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahlul iman dan ahlul taqwa. Terakhir di halaman yang ke-16, wa ma fiha minat ta'aruf, ya, kemudian dalam haji juga terdapat ta'aruf ya, saling kenal mengenal antara sama kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang, kemudian kita ketemu dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam warna kulit, disatukan oleh pakaian yang satu, yaitu pakaian ihram, ya, disatukan oleh satu tempat, satu keadaan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Wa sa'i fi jam'i kalimatihim, ya, kemudian berusaha mengumpulkan ya kalimat mereka, ya, di atas satu agama, satu keyakinan. Wattifaqihim ala masalihimul khassa wal 'amah, ya, dan kesepakatan mereka atas kemaslahatan yang khusus maupun yang umum yang tidak mungkin untuk kita hitung itu semua. Fa innahu min a'dhami mahasiniddin, maka ibadah haji termasuk seagung-agung keindahan agama Islam. Wa ajalil fawaid, faedah yang paling mulia yang dihasilkan untuk orang-orang yang beriman. Wa hadza ala wajhi tambi wal ikhtisar. Inilah, kata beliau, sekedar memberikan ringkasan dan peringatan, atau maksudnya mengingatkan kita semua akan keindahan syariat Islam dalam rukun-rukun Islam yang 5 tersebut. Mudah-mudahan jemaah sekalian dari apa yang beliau sampaikan ya bermanfaat untuk menguatkan keimanan kita, semangat kita dalam beramal, dan ternyata tidak ada satu aspek pun dalam agama kita kecuali di situ ada hikmah, faedah, dan sesuatu yang Allah berikan berupa kelebihan dan keistimewaan. Insyaallah demikian, barangkali kita cukupkan mengingat waktu jemaah sekalian. Insyaallah di pertemuan mendatang kita sambung kepada al-mithal ats-tsalits atau contoh yang ketiga dari keindahan agama kita.
Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas sama sekalian dari uraian tadi. Bisa difahami insyaallah. Ya, kita doakan juga kepada untuk ibunda dari akhuna Sultan ya, yang sedang sakit dan kalau tidak salah akan dioperasi sehingga beliau tidak bisa hadir di kajian ini. Mudah-mudahan dilancarkan ya operasinya, sakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa tahurun insyaallah, syafahallah syifaan ajilan ghairu ajil. Allahumma amin. Qulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.